Yuh. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya dipakai buat apa setiap rupiah pajak yang kita bayar ke negara? Kenapa masih banyak jalan yang rusak dan fasilitas publik yang masih kurang merata? Apakah benar ada oknum-oknum yang menyalahgunakan hak rakyat itu? Tapi teman-teman, hari ini semua itu sudah berakhir. Yang dilakukan Presiden Prabowo bersama Menkyu Purbaya bukan sekedar drama penangkapan, tapi sebuah revolusi sistem digital yang mampu melacak semua harta haram hingga ke luar negeri. Lewat operasi senyap ini, ruang gerak mafia kini dikunci total tanpa tedeng aling-aling. Hancur kau manusia-manusia serakah. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel Rakyat Kecil ini dulu, Keset Politik. Ternyata kita ketemu aset di sini, aset di sini, aset di sini. Luar biasa ini. Jadi banyak birokrat-birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Jujur ya, kalian udah bosan belum sih denger jargon pemberantasan korupsi tiap ganti presiden? Pasti banyak yang mikir, paling ujung-ujungnya sama aja, cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi tunggu dulu, kali ini ada yang beda dari duet Prabowo dan Menkyu Purbaya. Mereka nggak pakai drama penangkapan di depan kamera, melainkan pakai operasi senyap berbasis digital yang bisa bikin koruptor miskin seketika. Bahkan, instansi besar kayak Bea Cukai diancam mau dibubarkan kalau nggak becus kerja. Kira-kira ini bukti ketegasan nyata yang harus kita dukung, atau kalian termasuk kubu yang pesimis dan menganggap ini cuma gertakan sambal? Mari kita bedah bareng-bareng di video ini sampai akhir. Karena ancaman Presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin. Diganti sama SGS. Apa itu? Itu Societe General apa gitu, survei dari Swedia, Swiss kalau nggak salah. Sistemnya bagaimana? Ini aja di outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit. Oh, jadi outsource semua? Jadi orang pajaknya, Bea Cukai pecat semua, kira-kira gitu, 16.000 saya remahin. Teman-teman, gerakan melawan mafia dan pejabat korup ini bukan cuma tugas presiden atau menteri keuangan saja. Ini adalah pergerakan kita bersama, gerakan rakyat kecil yang sudah lelah ditindas dan dirampok hak-haknya. Kita tahu, ketika ada pemimpin yang tegas dan pejabat yang tulus bekerja untuk rakyat, seperti duet Prabowo dan Menkyu Purbaya saat ini, serangan, fitnah, dan perlawanan balik dari para mafia pasti akan sangat luar biasa. Mereka tidak akan tinggal diam kenyamanannya diusik. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjadi benteng bagi mereka yang bersih. Kita harus bela dan kawal terus sampai tuntas. Mari kita bangun gerakan rakyat digital hari ini juga. Saya minta waktu 3 detik kalian, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman, atau media sosial kalian. Satu share dari kalian sangat berarti untuk menyebarkan kebenaran dan melawan narasi-narasi fitnah di luar sana. Tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip, agar kita paham utuh bagaimana uang kita sedang diperjuangkan. Dan untuk membuktikan bahwa gerakan persatuan ini nyata dan sudah menggema ke seluruh penjuru Nusantara, coba sekarang kalian tulis di kolom komentar dari mana asal daerah kalian. Mari kita tunjukkan bahwa dari ujung Sumatera, pelosok Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, rakyat Indonesia bersatu padu, satu komando melawan koruptor. Sudah komentar dan subscribe? Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Panik. Pasti mereka yang masih bermain atau yang punya dosa masa lalu lagi panik nggak bisa tidur nyenyak. Teman-teman, gimana menurut kalian? Haruskah negara menyita semua uang rakyat yang dicuri oleh pejabat lama? Haruskah semua hak rakyat itu dikembalikan ke pemilik aslinya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita semua pasti pernah merasakan betapa beratnya mencari uang di zaman sekarang. Setiap pagi kita harus bangun lebih awal, memeras keringat, dan mengorbankan waktu bersama keluarga demi bisa membawa pulang nafkah yang halal. Saat kita membeli sabun di minimarket, membeli bensin di SPBU, atau ketika gaji kita dipotong secara otomatis setiap bulan, ada sebagian dari uang itu yang masuk ke dalam kas negara berupa pajak. Sebagai rakyat kecil yang taat aturan, kita selalu berharap bahwa uang yang kita kumpulkan dengan susah payah itu akan kembali kepada kita dalam bentuk fasilitas publik yang layak, seperti sekolah gratis yang bermutu, pelayanan puskesmas yang cepat dan manusiawi, serta jalanan desa yang mulus tanpa lubang.
Namun, kenyataan di lapangan seringkali membuat hati kita terasa teriris. Mengapa pembangunan di daerah pelosok masih sangat lambat? Mengapa masih banyak sekolah yang atapnya bocor dan jembatan penyeberangan anak sekolah yang hampir putus? Jawabannya bukan karena negara kita tidak punya uang. Fakta mengejutkan yang dibongkar oleh pemerintah saat ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tetapi potensi uang yang seharusnya masuk ke dalam kas negara justru seringkali berbelok arah di tengah jalan. Uang rakyat tersebut menguap begitu saja ke dalam rekening-rekening rahasia milik sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah kelakuan para mafia anggaran dan oknum pejabat korup yang memperlakukan uang negara seperti kue ulang tahun milik pribadi. Mereka bertindak seolah-olah anggaran pendapatan dan belanja negara adalah warisan nenek moyang mereka yang bebas dibagi-bagi. Jaringan mereka ini sudah menahun dan bergerak sangat rapi, mulai dari tingkat pusat di kementerian hingga ke tingkat daerah di pelosok-pelosok daerah. Modus yang mereka gunakan pun bermacam-macam dan sangat merugikan kita sebagai rakyat kecil. Ada korporasi besar yang memalsukan dokumen transaksi atau membuat faktur pajak fiktif agar mereka terlihat miskin dan tidak perlu membayar pajak dengan benar. Yang lebih gila lagi, setelah memalsukan data, mereka justru dengan tidak tahu malu meminta pengembalian uang dari negara. Di tingkat daerah, permainan proyek melalui penggelembungan harga juga masih sering terjadi. Harga asli sebuah komputer untuk fasilitas sekolah atau alat kesehatan puskesmas mungkin hanya 5 juta rupiah. Tetapi di dalam dokumen anggaran, harganya diubah menjadi 15 juta rupiah dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Selisih harga itulah yang kemudian masuk ke kantong pribadi mereka dan dinikmati bersama sekutunya. Selama bertahun-tahun, para perampok uang rakyat ini merasa aman karena mereka dilindungi oleh sistem yang lemah dan adanya aturan-aturan tidak tertulis di bawah karpet birokrasi. Mereka mengira rakyat akan selalu diam dan tidak akan pernah tahu permainan kotor ini. Namun era kegelapan itu kini sedang menghadapi hantaman keras. Pintu kompromi bagi para mafia telah resmi ditutup dan genderang perang demi menjemput kembali hak-hak rakyat kecil telah ditabuh dengan sangat kencang. Buat apa banyak harta tapi hasil korupsi? Buat apa banyak uang tapi hidup tidak tenang? Teman-teman, kalau kita ingin melihat para koruptor itu bertaubat, ya satu-satunya cara harus dimiskinkan total dan uangnya dikembalikan ke rakyat. Kalau cuma di penjara, kayaknya mereka nggak akan kapok dan menyesal. Gimana teman-teman? Setuju? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Menghadapi jaringan perampok uang rakyat yang sudah menggurita dan sangat rapi ini, pemerintah tentu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang biasa saja. Metode konvensional yang hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen kertas secara manual terbukti sudah sangat ketinggalan zaman dan mudah sekali diakali. Oleh karena itu, kita melihat sebuah terobosan besar yang digerakkan oleh Menteri Keuangan Purbaya melalui strategi yang disebut sebagai Operasi Senyap. Sesuai dengan namanya, strategi ini bergerak di bawah permukaan air, tidak bising, tidak penuh dengan drama panggung di media sosial, tetapi bekerja secara dingin, metodis, dan mematikan berdasarkan bukti-bukti digital yang tidak terbantahkan. Senjata utama dalam operasi senyap ini adalah digitalisasi total melalui sistem analisis data modern skala raksasa yang dikenal dengan nama Cortex System. Sistem digital ini bekerja seperti jaring laba-laba digital yang mampu mengendus setiap kejanggalan aliran uang di seluruh penjuru negeri secara otomatis. Keunggulan utama dari teknologi modern adalah ia tidak memiliki perasaan, tidak bisa disuap dengan sekotak buah atau amplop tebal, dan tidak bisa diajak kompromi di lapangan golf saat akhir pekan. Sistem ini akan mencocokkan gaya hidup asli seseorang dengan laporan pajak yang mereka setorkan kepada negara. Sebagai contoh sederhana, jika ada seseorang yang dalam laporan pajaknya mengaku hanya memiliki penghasilan sebatas upah minimum atau bahkan mengaku usahanya sedang merugi, namun sistem digital mendeteksi bahwa orang tersebut baru saja membeli 3 unit apartemen mewah, mengoleksi mobil sport, atau mengirimkan uang dalam jumlah raksasa ke luar negeri, maka lampu merah di sistem Kementerian Keuangan akan langsung menyala secara otomatis. Transaksi mencurigakan tersebut langsung dikunci dan dikirimkan kepada lembaga penegak hukum. Melalui teknologi ini, ruang gerak bagi para oknum yang diduga menjadi mafia pajak untuk bersembunyi kini sudah dipersempit hingga ke titik nol. Mereka tidak bisa lagi memanipulasi administrasi, karena setiap sen uang yang berpindah tangan akan meninggalkan jejak digital yang permanen dan tidak bisa dihapus.
Langkah modernisasi ini tentu tidak akan berjalan kuat tanpa adanya payung politik dan keberanian eksekusi yang sangat keras dari puncak pimpinan tertinggi, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Kita harus mengapresiasi bagaimana ketegasan politik dari Presiden menjadi bahan bakar utama bagi jajaran Kementerian Keuangan untuk membersihkan institusi dari dalam. Selama ini, rintangan terbesar dalam memberantas korupsi bukanlah masalah teknis hukum, melainkan adanya intervensi dari kekuatan besar yang tidak terlihat di luar sana. Adanya aturan-aturan tidak tertulis di masa lalu seringkali membuat para auditor ketakutan untuk memeriksa pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, semua sekat pelindung itu resmi dihancurkan. Pesan yang disampaikan dari istana sangat jelas dan menggema ke seluruh instansi. Tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor, dan tidak ada lagi ruang kompromi bagi siapapun yang berani menyentuh uang hak rakyat. Ketegasan ini bukan sekadar gertakan sambal di depan kamera. Presiden bahkan memberikan ultimatum yang sangat radikal dan membuat banyak pihak terkejut. Beliau menegaskan bahwa jika dalam waktu 1 tahun instansi penting seperti Bea Cukai tidak mampu membersihkan diri dari para oknum internal yang diduga bekerja sama dengan para penyelundup dan mafia anggaran, maka instansi tersebut tidak akan segan-segan untuk dibubarkan secara total. Jika pembubaran itu terjadi, pemerintah sudah menyiapkan rencana besar untuk mengalihkan seluruh operasionalnya menggunakan sistem luar atau outsource dengan menggandeng lembaga pengawas internasional independen, seperti SGS yang memiliki standar ketat dari luar negeri. Ancaman radikal ini seketika membuat ribuan pegawai dan pejabat di instansi tersebut berbenah dengan cepat, karena mereka tahu Presiden tidak sedang bermain-main dengan ucapannya. Ini adalah terapi kejut yang sangat diperlukan untuk merombak mental birokrasi kita yang sudah telanjur nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Dengan adanya integrasi data yang solid antara Kementerian Keuangan, PPATK, BPK, hingga Kejaksaan, pengawasan uang negara kini dilakukan secara real-time atau langsung pada saat uang itu mengalir, bukan lagi menunggu laporan setelah uangnya habis dikorupsi. Jika ada sebuah proyek pembangunan jalan atau bendungan di suatu daerah yang anggarannya sudah dicairkan penuh oleh pusat, namun berdasarkan pantauan satelit dan data lapangan terbukti jalannya belum dibangun sama sekali, sistem akan langsung memblokir aliran dana berikutnya untuk daerah tersebut. Langkah pencegahan ini jauh lebih penting daripada sekadar menangkap pelaku setelah kerugian negaranya telanjur besar. Kita sedang menyaksikan sebuah arsitektur tata kelola pemerintahan modern yang bersih, transparan, dan berwibawa, di mana teknologi dan keberanian bersatu padu untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang kita bayarkan benar-benar kembali menjadi hak pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukuman penjara selama beberapa tahun di dalam sel seringkali gagal memicu efek jera yang signifikan bagi para pelaku kejahatan kerah putih. Bagi sebagian oknum yang diduga menjadi mafia anggaran dan koruptor kelas kakap, kehilangan kebebasan fisik untuk sementara waktu dipandang sebagai risiko bisnis yang sangat murah. Kalkulasi rasional mereka sangat sederhana. Tidak apa-apa menderita di dalam jeruji besi selama beberapa tahun, asalkan harta kekayaan hasil jarahan senilai puluhan atau ratusan miliar rupiah tetap aman disimpan di luar jangkauan hukum. Mereka tidak takut keluar dari penjara dengan status mantan narapidana, karena tabungan misterius mereka di bank luar negeri masih lebih dari cukup untuk menjamin kehidupan mewah anak, cucu, hingga 7 turunan mereka. Menghadapi mentalitas bebal seperti ini, fokus penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya secara radikal digeser melalui prinsip follow the money, kejar, lacak, dan rampas habis seluruh hartanya. Ada satu hal di dunia ini yang jauh lebih ditakuti oleh para oknum yang diduga menjadi perampok uang rakyat melebihi dinginnya dinding penjara, yaitu menjadi miskin seketika dan kehilangan status sosial yang selama ini mereka beli dengan uang haram. Disinilah konsep penyitaan aset atau asset recovery menemukan urgensi tertingginya sebagai senjata pamungkas dalam memenangkan perang melawan korupsi. Melalui proses hukum yang akuntabel, penyitaan aset bukanlah tindakan kesewenang-wenangan, melainkan sebuah upaya mutlak untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang telah rusak. Ketika seorang oknum pejabat diduga memanipulasi anggaran pembangunan infrastruktur penting seperti bendungan atau jembatan, dampak buruknya tidak sekadar hilangnya deretan angka di kas negara, melainkan hilangnya potensi irigasi untuk sawah para petani, hancurnya konektivitas ekonomi warga desa, hingga ancaman keselamatan nyawa anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai dengan rakit rapuh. Kerugian multidimensional yang diderita oleh rakyat kecil di pelosok negeri ini tidak akan pernah bisa digantikan hanya dengan memenjarakan tubuh sang pelaku.
Negara membutuhkan kompensasi finansial yang sepadan untuk membangun kembali fasilitas yang tertunda tersebut. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, ketakutan psikologis akan kemiskinan total sengaja dibangun di dalam sanubari setiap pejabat publik dan pelaku usaha nakal. Ketika para oknum yang diduga berniat menerima suap atau memotong anggaran proyek mulai berpikir untuk berbuat curang, kalkulasi di kepala mereka kini berubah total. Mereka harus sadar bahwa jika nekat melakukan korupsi, seluruh rumah mewah mereka akan disita, rekening bank keluarga mereka dibekukan, saham perusahaan diambil alih oleh negara, dan seluruh anggota keluarga mereka harus menanggung malu sosial karena jatuh miskin secara total dalam sekejap. Ketakutan inilah yang menjadi benteng pencegahan terbaik yang menahan jemari mereka dari menandatangani dokumen proyek fiktif. Dampak positif dari keberhasilan pemulihan aset ini bagi keuangan negara sangatlah luar biasa. Seluruh aset mewah hasil sitaan, mulai dari gedung perkantoran, hamparan tanah luas yang telantar, kendaraan operasional bernilai tinggi, hingga tumpukan simpanan emas, tidak lagi dibiarkan berdebu di gudang barang bukti. Aset-aset tersebut akan dialihkan kepemilikannya menjadi aset milik negara, lalu dilelang secara terbuka dan transparan kepada publik. Uang hasil lelang tersebut langsung disetorkan ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang kemudian digunakan sebagai suntikan dana segar untuk membiayai program-program prioritas nasional yang menyentuh rakyat jelata secara langsung, tanpa harus menambah beban utang luar negeri. Ini adalah sirkulasi keadilan yang sempurna. Harta yang awalnya dirampas dari rakyat dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat banyak melalui subsidi energi, jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial yang tepat sasaran, hingga program ketahanan pangan. Namun, kita harus sadar bahwa perjalanan membersihkan bangsa dari karat korupsi yang sudah menahun ini adalah sebuah maraton yang panjang, bukan lari cepat yang bisa selesai dalam semalam. Para oknum yang diduga menjadi bagian dari jaringan mafia tidak akan tinggal diam ketika kenyamanan mereka diusik. Mereka pasti akan melancarkan berbagai serangan balik dalam bentuk fitnah, penyebaran berita bohong, hingga upaya memecah belah opini publik demi menjatuhkan reputasi para pejabat bersih yang tulus bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu, persatuan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari ujung kota besar hingga ke pelosok desa terpencil, adalah kunci utama kemenangan kita. Jangan biarkan diri kita terhasut oleh narasi-narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan semangat reformasi ini. Kita harus berdiri kokoh sebagai benteng pelindung bagi keadilan, mengawal setiap rupiah uang pajak kita dengan sikap kritis yang dewasa, dan memastikan bahwa kekayaan bumi pertiwi ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kemajuan, dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia. Di tengah gelombang perubahan yang sedang membasuh wajah birokrasi dan tata kelola keuangan bangsa, jutaan pasang mata dari seluruh pelosok Nusantara kini menaruh harapan yang sangat besar pada masa depan Indonesia. Dari Sabang yang kokoh berdiri di ujung barat, hingga Merauke yang menyambut fajar di ufuk timur, dari rimbunnya hutan Kalimantan hingga gugusan pulau di pelosok Maluku dan Papua, ada satu doa dan impian yang sama yang sedang bergemuruh di dalam dada setiap warga negara. Rakyat Indonesia menaruh harapan yang teramat suci di pundak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berharap agar di bawah komando kepemimpinan beliau yang tegas, berani, dan tanpa kompromi, Indonesia mampu melangkah menuju era baru yang jauh lebih bersih, bermartabat, dan sepenuhnya merdeka dari cengkeraman para perampok uang negara. Selama puluhan tahun, rakyat kecil telah menjadi saksi sekaligus korban langsung dari keserakahan para oknum yang diduga menjadi mafia anggaran dan koruptor kelas kakap. Rasa sakit hati yang mendalam tertanam di sanubari masyarakat ketika melihat bagaimana keringat yang mereka teteskan untuk membayar pajak justru dinikmati secara sepihak oleh para maling uang rakyat. Pembangunan yang lambat, jalan-jalan desa yang hancur, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta kualitas pendidikan yang tertinggal di pelosok daerah bukanlah takdir kemiskinan dari Tuhan, melainkan dampak langsung dari kejahatan sistemik yang dilakukan oleh para pemburu rente. Oleh karena itu, harapan terbesar rakyat saat ini adalah melihat Presiden Prabowo berdiri tegak di garis paling depan, menggunakan seluruh kewenangan dan ketegasan hukumnya untuk menghancurkan barisan mafia tersebut hingga ke akar-akarnya, tanpa pernah pandang bulu terhadap siapapun. Masyarakat kini sudah semakin cerdas dan tidak bisa lagi didepak dengan janji-janji kosmetik, atau sekadar drama penangkapan formalitas di depan kamera. Harapan rakyat bukan lagi sekadar melihat para koruptor mengenakan rompi tahanan dan duduk di balik jeruji besi selama beberapa tahun. Bagi rakyat Indonesia, hukuman penjara saja tidak akan pernah cukup untuk membayar air mata dan hak-hak pembangunan yang telah dirampas secara paksa dari kehidupan mereka. Tuntutan dan harapan yang kini digaungkan dari warung-warung kopi di desa,
hingga ruang diskusi di perkotaan, adalah miskinkan para koruptor secara instan. Seluruh aset haram, mulai dari rumah mewah, tanah-tanah luas, kendaraan mahal, rekening bank rahasia, hingga perusahaan cangkang yang sengaja dibentuk oleh para oknum yang diduga terlibat kejahatan kerah putih ini, harus disita tanpa sisa oleh negara. Pemulihan aset negara atau aset recovery harus dijalankan sebagai instrumen hukum utama yang mengembalikan keseimbangan keadilan yang rusak. Sebab, setiap sen dari harta yang disita itu bukanlah milik pribadi pelaku, melainkan hak mutlak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak, hak para ibu untuk melahirkan di puskesmas yang aman, dan hak para petani untuk mengalirkan air ke sawah-sawah mereka. Kendati dikepung oleh berbagai berita tentang kebobrokan moral di sebagian lini birokrasi, rakyat Indonesia menolak untuk jatuh ke dalam jurang skeptisisme yang gelap. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, kami rakyat Indonesia masih memiliki keyakinan yang kokoh bahwa di dalam tubuh pemerintahan ini masih sangat banyak pejabat publik, auditor, dan aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi, bersih, serta tulus mengabdikan hidupnya demi kesejahteraan rakyat. Kami percaya bahwa mutiara-mutiara kejujuran itu ada dan sedang bekerja keras secara sunyi di berbagai instansi. Harapan kami adalah agar para pejabat bersih ini diberikan ruang seluas-luasnya untuk memimpin perubahan, dilindungi keselamatannya, dan dijauhkan dari segala bentuk intimidasi serta fitnah yang sengaja diembuskan oleh para oknum yang diduga merasa terusik kenyamanannya. Rakyat Indonesia siap berdiri pasang badan sebagai perisai hidup bagi setiap pemimpin dan pejabat yang tulus bekerja, meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Untuk menyambut masa depan yang lebih cerah itu, kami sebagai rakyat jelata tidak akan tinggal diam sebagai penonton pasif di pinggir lapangan sejarah. Kami sadar betul bahwa perjuangan melawan gurita korupsi dan mafia anggaran ini adalah sebuah peperangan semesta yang membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, dari ujung kota besar hingga ke sudut-sudut kampung halaman di pelosok negeri, kami berkomitmen untuk selalu menggaungkan narasi persatuan nasional yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Kami tidak akan membiarkan diri kami dipecah belah oleh isu-isu sektarian, atau hasutan palsu yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang diduga ingin melemahkan jalannya reformasi fiskal ini. Persatuan di antara seluruh rakyat adalah modal sosial terbesar dan benteng pertahanan utama dalam menjaga kedaulatan serta martabat negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai. Dengan bersatunya hati dan pikiran rakyat bersama kepemimpinan nasional yang bersih dan tegas, tidak ada gunung masalah yang terlalu tinggi untuk didaki, dan tidak ada jaringan mafia yang terlalu kuat untuk dihancurkan. Harapan ini kami gantungkan setinggi langit, diiringi doa yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan iman kepada Presiden Prabowo Subianto serta jajaran kabinetnya yang bersih dalam mengemban amanah besar ini. Mari kita melangkah maju bersama, bergandengan tangan dari generasi ke generasi, mengawal setiap rupiah kekayaan bumi pertiwi agar tidak lagi bocor ke kantong-kantong jahat, melainkan mengalir seutuhnya menjadi kemakmuran, keadilan sosial, dan kejayaan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadilah saksi bahwa dari keringat dan persatuan rakyat hari ini, sebuah peradaban Indonesia yang bersih, berdaulat, dan disegani di mata dunia sedang kita bangun bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar teman-teman. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik, tunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang beradab, rakyat yang pintar. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Enak sekali. Teman-teman, pajak dan anggaran negara adalah urat nadi pembangunan nasional. Ketika uang yang dikumpulkan dari keringat rakyat kecil, mulai dari buruh hingga pedagang pasar, disalahgunakan oleh segelintir mafia anggaran, maka yang dikorbankan adalah hak-hak dasar seluruh warga negara. Teman-teman, korupsi itu bukan sekedar angka di atas kertas. Korupsi adalah alasan mengapa jalan di pelosok negeri kita masih banyak yang rusak, fasilitas puskesmas tidak memadai, dan sekolah anak-anak kita kekurangan fasilitas. Oleh karena itu teman-teman, reformasi keuangan
yang sedang berjalan saat ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menyuburkan kembali rasa keadilan. Teman-teman, langkah berani yang ditunjukkan oleh presiden kita, yaitu Presiden Prabowo, dalam memimpin peperangan melawan para koruptor dan mafia anggaran patut mendapatkan apresiasi tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, ketegasan beliau yang tanpa kompromi memberikan sinyal kuat bahwa era main mata dengan uang negara telah selesai. Presiden Prabowo membuktikan diri sebagai pemimpin yang berdiri tegak sebagai pelindung harta rakyat. Teman-teman, beliau memberikan rasa aman bagi para penegak hukum untuk mengejar para perampok uang negara hingga ke akar-akarnya tanpa takut adanya intervensi politik. Teman-teman, di saat yang sama, kita juga harus memberikan pujian dan rasa hormat yang mendalam bagi mereka yang berani bekerja tulus untuk rakyat. Salah satunya adalah Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Keberanian beliau dalam membongkar aturan-aturan tak tertulis yang selama ini melindungi para oknum-oknum nakal, serta kesiapannya melakukan perombakan radikal di tubuh institusi fiskal adalah bukti nyata dari integritas yang sangat langka di zaman sekarang. Melalui modernisasi sistem pengawasan digital dan keberanian menerapkan prinsip kejar aliran uangnya, Menteri Keuangan Purbaya telah memetakan jaringan pemburu rente yang selama ini bersembunyi di balik rumitnya administrasi birokrasi. Teman-teman, ini adalah perlawanan nyata terhadap ketidakadilan sistemik. Namun teman-teman, kita semua tahu perjuangan besar ini tidak pernah mencapai garis finish jika hanya bersandar pada ketegasan pemimpin di pusat pemerintah. Membersihkan bangsa dari karat korupsi adalah sebuah kerja keras maraton yang membutuhkan energi kolektif seluruh anak bangsa. Teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, saatnya kita gaungkan kembali semangat persatuan yang kokoh. Mari kita rapatkan barisan, kita hilangkan sekat-sekat perbedaan dan satukan persepsi untuk mengawal setiap jengkal pembangunan di daerah kita masing-masing. Teman-teman, persatuan seluruh rakyat Indonesia, baik yang berada di ibu kota maupun yang berada di pelosok desa, adalah benteng terkuat yang tidak akan bisa ditembus oleh mafia manapun. Teman-teman, perlu kita ingat, ketika rakyat bersatu dan ikut mengawasi dengan kritis, maka tidak akan ada lagi ruang sekecil apapun bagi para koruptor untuk bersembunyi. Mari kita bersama-sama kita jaga uang rakyat demi Indonesia yang lebih bersih dan berdaulat. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Teman-teman, saya meminta tolong untuk teman-teman selalu mendukung channel ini dengan cara pertama, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu yang kedua, bagikan juga video ini. Agar apa teman-teman? Agar gerakan kita semakin besar, agar kita semakin bisa menggaungkan narasi persatuan hingga pelosok negeri. Teman-teman, mari kita bersatu, kita bergandengan tangan, jangan mau diadu domba, kita harus menjaga kedaulatan Indonesia, negara kita tercinta. Semua sumber daya alamnya harus dinikmati oleh rakyat. Buktikan bahwa rakyat adalah pemilik asli negeri ini. Teman-teman, saya host dari Keset Politik, undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.